Fisika inti merupakan salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari mengenai partikel-partikel pembentuk inti atom. Pada suatu atom terdiri dari 3 partikel. Yang pertama, proton, yang kedua, elektron, dan yang ketiga, neutron. Proton ini merupakan partikel dengan muatan positif, elektron ini merupakan partikel dengan muatan negatif, dan neutron merupakan partikel yang tak bermuatan atau netral. Pada suatu inti atom tersusun atas proton dan neutron, sementara elektron ini berada pada lintasan luar. Massa proton yaitu 1,6726 kali 10 pangkat minus 27 kg. Massa neutron merupakan 1,6799 kali 10 pangkat minus 27 kg. Dan massa elektron yaitu 9,11 kali 10 pangkat minus 31 kg. Nah, dikarenakan massa proton dan massa neutron ini lebih besar daripada massa elektron, sehingga proton dan neutron ini terpusat pada inti bumi. Nah, untuk penulisan lambang suatu atom, kita mempunyai lambang X dengan Z di bawah dan A di atas. Nah, A ini merupakan nukleon, yaitu massa atom yang merupakan penjumlahan dari proton dan neutron. Sementara Z yaitu nomor atom yang merupakan jumlah dari proton. Nah, untuk inti atom yang memiliki jumlah proton yang sama disebut sebagai isotop, di mana contohnya yaitu oksigen, yakni 16O, 17O, dan 18O. Nah, selanjutnya untuk inti atom yang memiliki jumlah neutron yang sama disebut sebagai isoton, di mana contohnya yaitu kalium 3919 dan kalsium 4020 yang memiliki jumlah neutron yaitu 20. Nah, untuk inti atom yang memiliki jumlah massa yang sama disebut sebagai isobar, di mana contohnya yaitu hidrogen 31 dan helium 32. Nah, selanjutnya defek massa dan energi ikat inti. Massa atom ini dinyatakan sebagai satuan massa atom atau yang disingkat sebagai SMA. 1 SMA yaitu 1,66 kali 10 pangkat minus 27 kg. Nah, untuk satuan ini dapat disetarakan dengan energi elektron volt, di mana 1 SMA sama dengan 931,5 mega elektron volt. Suatu inti atom tersusun dari proton dan neutron, maka massa inti akan tepat sama dengan jumlah proton ditambah dengan neutron. Akan tetapi kenyataannya, massa inti ini selalu kecil dari proton dan neutron tersebut. Selisih massa di sini disebut dengan defek massa atau massa defek. Massa defek di sini berubah menjadi energi yang mengikat inti atom, yaitu energi ikat inti. Untuk menghitung massa defek pada atom X di sini, kita hanya perlu menjumlahkan total massa proton ditambah dengan neutron dan dikurang dengan massa inti atom tersebut. Total massa proton dalam sebuah atom adalah nomor atom tersebut Z dikali massa proton M total. Total massa neutron sebuah atom adalah A dikurang Z dikali M. Sementara suatu inti atom yaitu M. Jadi defek massa di sini delta M, di mana sama dengan Z dikali Ft ditambah A dikurang Z dikali dengan Fn dikurang dengan M. Untuk nilai suatu energi ikat inti dalam elektron volt adalah E sama dengan delta M dikali 931,5 mega elektron volt. Sementara mencari energi ikat rata-rata atau E0 adalah energi ikat dibagi dengan nomor massanya. Unsur yang memiliki proton zat lebih dari 83 adalah inti atom yang tidak stabil. Untuk mencapai suatu kestabilan, maka inti atom akan memancarkan partikel radioaktif. Peristiwa ini dinamakan dengan radioaktivitas. Partikel yang dipancarkan inti yang tidak stabil adalah contohnya yaitu alfa, beta, dan sinar gamma. Partikel alfa adalah inti helium yang dipancarkan suatu inti yang tidak stabil. Oleh karena itu, lambang partikel alfa sama dengan lambang helium 42. Saat bergerak di udara, partikel alfa memiliki daya ionisasi yang sangat besar dibandingkan dengan beta dan sinar gamma. Akan tetapi, daya tembusnya lebih rendah daripada sinar beta dan gamma. Suatu inti atom yang memancarkan partikel alfa akan mengalami pengurangan 4 nomor massa dan 2 nomor atom.
Secara umum, tulisan reaksinya sebagai berikut. Pada reaksi ini akan berlaku hukum kekekalan nomor atom dan nomor massa. Jadi, nomor atom di sebelah kiri akan sama dengan nomor atom di sebelah kanan. Ini berlaku hukum kekekalan massa energi. Hukum ini menyatakan jumlah massa di kiri reaksi sama dengan jumlah massa di kanan reaksi, ditambah massa yang sudah diubah menjadi energi E. Jika dituliskan, massa atom X sama dengan massa atom Y ditambah massa partikel alfa ditambah massa yang telah berubah menjadi energi. Jadi, massa yang sudah berubah menjadi energi menjadi delta M sama dengan massa atom X dikurang massa atom Y ditambah massa partikel alfa. Sementara untuk energi yang dibebaskan, E sama dengan delta M dikali 931,5 mega electron volt. Pemancaran partikel beta. Inti yang tak stabil memiliki neutron lebih banyak daripada proton dan akan memancarkan partikel beta. Agar inti ini stabil, neutron akan diubah menjadi proton dengan memancarkan partikel beta. Reaksinya adalah sebagai berikut. Neutron 10 menjadi proton 11 ditambah beta 0 minus 1 ditambah energi. Partikel beta memiliki daya ionisasi dan daya tembus yang besarnya di antara partikel alfa dan sinar gamma. Suatu atom yang memancarkan partikel beta akan mengalami penambahan nomor atom sebesar 1, tetapi massanya tetap. Dan secara umum, reaksinya adalah sebagai berikut. XAZ menjadi YAZ plus 1 ditambah beta 0 minus 1 ditambah energi. Materi selanjutnya yaitu pemancaran sinar gamma. Sinar gamma adalah gelombang elektromagnetik yang tidak memiliki massa dan juga tidak memiliki muatan. Oleh karena itu, lambang dari sinar gamma adalah gamma 00. Dibandingkan dengan partikel alfa dan beta, sinar gamma memiliki daya ionisasi yang lebih rendah. Namun, sinar gamma memiliki daya tembus yang lebih tinggi dibandingkan partikel alfa dan juga beta. Atom yang memancarkan sinar gamma tidak mengalami perubahan nomor massa maupun nomor atomnya. Secara umum, reaksinya adalah XZA menjadi YZA plus gamma 00 ditambah E. Selanjutnya yaitu waktu paruh. Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan zat untuk meluruhkan setengahnya. Nilai waktu paruh dapat ditentukan dengan persamaan T setengah sama dengan 0,693 dibagi lambda, di mana T setengah adalah waktu paruh dan lambda adalah konstanta laju peluruhan. Untuk menentukan massa atau jumlah sisa zat peluruhan menggunakan persamaan N sama dengan setengah pangkat T kecil per T besar dikali N0, di mana N adalah jumlah zat sisa peluruhan, T besar adalah waktu paruh, dan N0 adalah jumlah zat mula-mula. Contoh soal 1. Perhatikan reaksi inti berikut. N714 ditambah X menjadi O817 ditambah H11. Tentukan apakah partikel X di atas. Jawab. Di sini kita dapat menggunakan hukum kekekalan nomor massa dan nomor atom. Kita misalkan bahwa X memiliki nomor atom A dan nomor massa B. Nah, untuk nomor atom 7 plus A sama dengan 8 plus 1. 7 plus A sama dengan 9, A sama dengan 9 dikurang 7, A sama dengan 2. Untuk nomor massa 14 ditambah B sama dengan 17 tambah 1. 14 tambah B sama dengan 18, B sama dengan 18 dikurang 14 sama dengan 4. Maka nomor atom X adalah 2 dan nomor massanya adalah 4. Sehingga partikel X itu yang cocok adalah partikel alfa. Contoh soal nomor 2 yaitu inti atom yang terbentuk memenuhi reaksi fusi H11 ditambah H11 menjadi D12 ditambah E10 ditambah E. Diketahui massa H11 yaitu 1,00780 SMA, massa D12 yaitu 2,01410 SMA, massa dari E10 yaitu 0,00055 SMA. Diketahui 1 SMA yaitu 931 massa elektron volt. Kemudian yang ditanyakan, tentukan energi yang dihasilkan
pada reaksi tersebut? Nah, kita dapat menjawabnya, yaitu energi jumlah massa ruas kiri dikurangi jumlah massa ruas kanan. Dapat kita masukkan 1,00780 ditambah 1,00780 dikurangi 2,0140 ditambah 0,00055, sehingga dihasilkan 2,01560 ditambah 2,01455 sama dengan 0,000950 SMA dan dikalikan dengan nilai dari 1 SMA sehingga menghasilkan 0,88 massa elektron volt. Contoh soal nomor 3 yaitu massa umur radioaktif P mula-mula X gram dengan waktu paruh 2 hari. Setelah 8 hari, unsur yang tersisa yaitu Y gram. Maka tentukan perbandingan X banding Y. Maka kita dapat menggunakan persamaan N sama dengan dalam kurung setengah pangkat T dibagi paruh waktu dikali N0. Diketahui N0-nya sama dengan X, T-nya sama dengan 8 hari, dan paruh waktunya sama dengan 2 hari, N sama dengan Y. Maka kita masukkan ke dalam persamaan menjadi Y sama dengan setengah pangkat 8 per 2X. Y sama dengan setengah pangkat 4 dikali X. Y per X sama dengan 1 per 16. Dapat kita balik X per Y sama dengan 16 per 1. Jadi perbandingan X banding Y yaitu 16 banding 1.